Vivo Y33 akan resmi hadir di Indonesia dalam waktu dekat ini. Beberapa sektor juga diunggulkan oleh perangkat yang telah hadir lebih dulu di India. Smartphone membawa chipset kelas menengah dari Qualcomm, fitur Extended RAM 2.0 yang memungkinkan pengguna dapat mengekspansi hingga 4GB. Kameranya sendiri mengusung konfigurasi triple kamera. Vivo Y33T tidak mendukung jaringan 5G. Sebenarnya, Y33T ini tidak memiliki perbedaan yang banyak dengan versi Y33s yang telah dihadirkan sebelumnya. Dan berikut kelebihan dan kekurangan Vivo Y33T yang sudah tim Gadget merangkum. Tampilan yang dibawa memiliki ukuran yang sangat luas, yakni 6,58 inci dengan panel IPS LCD. Tentunya, dengan ukuran yang besar ini dan pas ini, akan lebih enak untuk menonton film atau bermain game. Perangkat ini menawarkan resolusi Full HD+, dan menghadirkan gambar yang lebih cerah dan detail yang lebih jernih. Adapun kedalaman warna Vivo Y33T ini masih standar, yakni 96% NTSC, belum DJI P3. Vivo Y33T juga dilengkapi dengan perlindungan mata Eye Protection. Fitur ini akan menyaring cahaya biru sehingga mata kalian tidak akan mudah lelah dan terlindungi. Menonton film kesukaan akan menjadi nyaman dan lebih aman. Vivo Y33T didukung oleh chipset Qualcomm Snapdragon 680 4G yang memiliki efisiensi daya yang lebih baik berkat proses fabrikasi 6 nanometer. Proses ini sudah banyak digunakan oleh ponsel mid-range lainnya, seperti Oppo atau Xiaomi. Snapdragon 680 mengandalkan CPU Kryo 265 dengan clock speed 2,4 GHz dan GPU Adreno 610. Keistimewaan dari chipset ini menempatkan Image Signal Processor atau ISP Spectra 346 yang akan meningkatkan kemampuan pemrosesan gambar. ISP ini memungkinkan chipset untuk memproses gambar dari 3 kamera secara simultan. Secara umum, perangkat ini memiliki kamera yang mirip bahkan sama dengan Vivo Y33s. Kamera utamanya berukuran 50 megapiksel dengan bukaan f1.8. Kamera makro 2 megapiksel dengan bukaan f2.4 dan sensor kedalaman 2 megapiksel dengan bukaan f2.4. Kamera utama dapat menghasilkan gambar yang baik. Kamera makro memiliki fungsi untuk membidik objek dengan jarak 4 cm dan lensa deep untuk membuat hasil foto dengan efek bokeh. Fitur Extended RAM untuk Vivo Y33T juga sudah dibekali, sehingga aktivitas multitasking akan semakin mulus. Perangkat ini sudah membawa RAM bawaan sebesar 8GB. Dengan begitu, perpaduan antara RAM asli dengan RAM virtual akan menyediakan sebanyak 11GB. Sedangkan untuk penyimpanan internalnya membawa kapasitas 128GB. Apakah masih kurang? Tenang, kamu masih bisa memperbesar kapasitas memori ini hingga 1TB. Keunggulan lainnya juga terdapat pada daya tahan baterai smartphone ini. Baterainya sendiri disediakan kapasitas 5000 mAh yang dapat bertahan seharian penuh. Vivo menyediakan fitur fast charging 18 watt dan reverse charging untuk mengisi daya perangkat lain. Tak hanya itu, kami juga menyoroti dalam hal desain ramping trendy yang membuat Vivo Y33T terlihat mewah. Kamera belakang disusun secara elegan yang dibuat dengan dual tone step. Ini terdapat satu buah lampu LED flash. Varian warna yang tersedia seperti midnight green dan mirror black. Beratnya hanya 182 gram dengan ketebalan 8,0 mm saja. Genggaman di tangan kalian akan lebih nyaman. Y33T masih mengusung konsep layar water drop notch dan sensor sidik jari yang terletak di samping dengan menyatu dengan tombol power. Kekurangan yang pertama adalah tanpa kehadiran lensa ultrawide. Entah mengapa Vivo tidak membekalinya, padahal lensa ini biasanya paling sering dipakai untuk kebutuhan pengguna.
Pihak perusahaan lebih memberikan lensa makro dan deep yang mungkin jarang untuk digunakan. Lensa ultrawide sendiri berfungsi untuk memotret objek dengan sudut pandang yang luas, seperti lautan atau pegunungan. Seharusnya perusahaan dapat memberikan pengisian yang lebih cepat dari 18 watt. Bayangkan, teknologi ini akan mengisi daya smartphone dengan membutuhkan waktu lebih dari 2 jam. Padahal vendor lain berani memberikan teknologi pengisian cepat hingga 33 watt. Kekurangan yang ketiga adalah tanpa dibekali dengan fitur NFC. Fitur yang biasanya dipertimbangkan oleh konsumen. Pembayaran secara digital bisa dilakukan dengan fitur ini. Beberapa fungsi lainnya juga menyertai. NFC memungkinkan pengguna untuk mengirim nomor ponsel atau detail kontak ke ponsel lain tanpa harus memasukkan detail secara manual. Untuk melakukan ini, Anda dapat membuka kontak lalu bagikan lalu sentuh ponsel secara bersamaan dan pilih untuk mengirim. Tapi tenang, ini masih berdasarkan spesifikasi di India. Bisa saja, perangkat yang dihadirkan di Indonesia akan memiliki fitur NFC. Jika Vivo Y33T menggunakan speaker stereo, maka kualitas audio yang dihasilkan lebih keras karena memiliki 2 saluran suara. Sayangnya, Vivo hanya menyematkan speaker mono saja pada perangkat ini. Itulah kelebihan dan kekurangan Vivo Y33T yang sudah tim gadget merangkum. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar rekomendasi terbaik dari Gadget Me.